Nama saya Sirius Pon. Saya adalah mahasiswa PPG dalam jabatan PET 1 Kementerian Agama Republik Indonesia pada LPTK Sekolah Tinggi Katolik Santo Yakobus, Merauke. Hari ini Sabtu 10 Mei 2025, saya akan melakukan perekaman video praktek mengajar di kelas sebagai salah satu bahan penilaian uji kinerja. Adapun mata pelajaran yang saya ajarkan adalah Pendidikan Agama Katolik dan Budi Pekerti kelas 7 fase D dengan topik Yesus Sang Pengampun. Praktek ini saya lakukan di tempat saya mengabdi, yakni SMP Negeri 5 Sanongwa, Kabupaten Manggarai Barat, Provinsi Nusa Tenggara Timur. Selamat menyaksikan. Baik, selamat pagi. Pagi, semangat luar biasa. Bagus. Silakan duduk. Adik-adik sekalian, bagaimana kabar hari ini? Baik, sehat, luar biasa. Tadi tidak ada yang terlambat, toh? Tidak ada, Pak. Ada yang terlambat bangun tadi pagi? Tidak ada, Pak. Semuanya dari sarapan? Sarapan, Pak. Bagus. Itu menunjukkan bahwa kalian sudah sangat siap untuk mengikuti pelajaran hari ini. Oke? Oke, Pak. Baik. Sebelum kita memulai kegiatan hari ini, saya mengajak kita semua dulu untuk berdiri berdoa. Satu orang mohon memimpin doa. Silakan. Marilah kita berdoa dimulai. Allah Bapa di dalam surga, kami bersyukur dan berterima kasih kepadamu karena atas berkat dan bimbinganmu, sehingga dari rumah kami masing-masing tadi sampai ke sekolah ini, itulah doa dan permohonan kami. Nama kami puji, kini dan sepanjang segala masa. Oke, silakan duduk. Baik, adik-adik sekalian, sebelumnya saya ingin mengecek dulu kehadirannya. Atau hadir semua? Hadir semua. Baik, kalau begitu kita langsung mulai saja. Adik-adik sekalian yang saya kasihi, ada yang masih ingat minggu lalu kita berbicara tentang Yesus yang berbelas kasih. Yesus yang berbelas kasih. Nah, ini adalah satu topik dari satu tema besar, itu Yesus teladan hidupku. Yesus teladan. Dan hari ini kita akan masuk ke satu topik yang baru, yaitu Yesus Sang Pengampun. Baik, untuk itu saya mengajak kalian untuk silakan membuka bukunya, itu halaman 102. 102 ya. Baik. Materi kita ini Yesus Sang Pengampun. Sebelum kita masuk ke pembahasannya, saya ingin menyampaikan dulu tujuannya kita mempelajari topik ini. Jadi yang pertama sekali, peserta didik itu
mampu menjelaskan beberapa faktor yang menghambat orang itu untuk mengampuni. Karena yang namanya memaafkan atau mengampuni itu memang susah. Yang kedua, peserta didik mampu memahami ajaran Yesus tentang mengampuni. Dan ini nanti akan kita pahami bersama melalui ajaran Yesus yang ada dalam kitab suci. Yang berikut, peserta didik akan mampu mengidentifikasi tahap-tahap atau langkah-langkah dalam hal memaafkan atau mengampuni. Yang berikut, peserta didik bisa menunjukkan sikap memaafkan atau mengampuni dalam kehidupan sehari-hari. Lalu yang terakhir itu, peserta didik mampu untuk menerapkan atau mewujudkan hal mengampuni ini dalam praktik hidup sehari-hari. Dan inilah hal-hal yang mau kita capai dalam pelajaran kita hari ini melalui topik Yesus Sang Pengampun. Lalu untuk menuntaskan pencapaian ini semua, ada beberapa kegiatan yang akan kita lalui dalam pelajaran ini. Jadi yang pertama nanti kita akan mencoba menggali pemahaman dan juga pengalaman kita sendiri tentang mengampuni atau memaafkan. Lalu kemudian kita akan coba memahami bagaimana ajaran Yesus berdasarkan teks kitab suci. Lalu yang terakhir nanti kita akan melakukan refleksi bersama yang diikuti dengan aksi. Jadi itu beberapa hal yang akan kita lalui dalam pelajaran ini. Dan dalam proses ini beberapa metode yang bisa kita buat. Nanti akan ada dialog partisipatif atau tanya jawab, kemudian ada diskusi kelompok, sharing pengalaman, kemudian ada refleksi dan penugasan. Dan tentunya sebagai pelajar Pancasila, dari pelajaran ini juga kita diharapkan untuk memiliki iman, ketakwaan, dan berakhlak mulia. Lalu kemudian bisa berpikir kritis dan memiliki kemandirian. Dan dalam keseluruhan kegiatan kita akan mencoba melakukan pendekatan kateketis saintifik. Ya. Ini dalam proses pengolahan materi yang akan kita lalui ini. Nah, sekali lagi tema kita, topik kita hari ini adalah Yesus Sang Pengampun. Tapi sebelum bahas lebih jauh itu saya ingin tanya dulu ya. Ketika kita bersalah atau berbuat salah, apa yang bisa kita lakukan itu? Ya, Joshua? Meminta maaf. Ada lain? Sama semua ya? Meminta maaf. Yang berikutnya, dalam meminta maaf ini, apakah itu kita buat secara langsung saat kejadian itu, ataukah memang tidak langsung? Artinya masih pikir-pikir dulu, masih tunggu beberapa saat lagi. Itu bagaimana? Langsung ya aja?
secara langsung. Kira-kira apa alasan langsungnya? Karena kalau kita tidak langsung, masalah itu akan terlalu lama. Dan kalau kita minta maaf secara langsung, maka masalah itu akan cepat selesai. Baik. Selanjutnya saya mengajak kalian itu untuk coba menoleh ke belakang pengalaman hidup kita sendiri selama ini berkaitan dengan hal memaafkan atau mengampuni. Untuk ini nanti akan saya bagikan PKPD-nya. Pertanyaannya itu, pernahkah ini pertanyaan yang bagian pertama itu, tabel pertama itu tentang pengalaman diampuni, membagikan pengalamannya, sharing pengalamannya. Silakan. Ya, Reski. Di situ sudah. Terima kasih waktu dan kesempatan untuk saya. Bersalah pada siapa? Siapa? Mengenai bola kepalanya. Kesalahan saya mengenai bola kepalanya. Perasaan pada saat bersalah, merasa bersalah dan menyesal. Perasaan ketika permohonan maaf diterima, senang dan lega. Baik, terima kasih. Baik, adik-adik sekalian, itulah terima kasih kepada teman-teman, ketiga teman yang sudah menyampaikan atau membagikan. Semua kita ini pasti pernah bersalah. Hanya saja yang jadi tanda tanyanya itu, apakah kita mau langsung memaafkan atau tidak? Ini yang seringkali menjadi masalah. Karena apa? Ini membutuhkan suatu pengorbanan. Soal cepat atau lambatnya memang bisa jadi juga tergantung dari berat ringannya satu. Maka nanti kita akan tahu secara bersama-sama itu. Untuk itu saya meminta kalian untuk coba masuk dalam kelompok. Kita akan lakukan diskusi kelompok. Silakan. Ya, itu di sini ada pertanyaannya. LKPD 2 mengalami sidang pesan teks kitab suci. Baik, sudah? Sudah. Sudah semua? Sudah. Baik. Untuk itu saya meminta masing-masing kelompok untuk mempresentasikan hasil kerja. Lain ini untuk memberikan tanggapan, pertanyaan atau masukan dan sebagainya. Kepada kelompok 1 saya persilakan. Selamat pagi teman-teman. Baik. Kami akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami.
waktu dan kesempatan saya berikan kepada Eri. Baik, terima kasih atas waktu dan kesempatannya. Soal pertama, bagaimana pendapatnya terus tentang memberi pengampunan? Jawab, Tuhan, sampai berapa kali aku harus mengampuni saudaraku jika ia berbuat dosa terhadap aku? Sampai 7 kali. 2. Bagaimana pendapat Yesus tentang? Itulah diskusi kelompok kami. Jika ada pertanyaan, kami persilakan. Dari kelompok 2, apakah ada pertanyaan? Dari kelompok 3, apakah ada pertanyaan? Baik, terima kasih untuk kelompok 1. Tepuk tangan dulu untuk kelompok. Laporan hasil kerja kelompoknya. Sekali lagi tepuk tangan untuk kita semua. Baik, sekarang ini saya coba membuat intisari dari apa yang kalian sudah kerjakan sekaligus juga yang sudah kalian presentasikan. Jadi kita buat kesimpulan secara bersama-sama. Dari yang pertama, berkaitan dengan pengampunan yang diadakan Petrus. Menurut Petrus tadi dalam teks itu pengampunan itu seperti apa? Ya, Ustaz. Menurut Petrus itu pengampunan itu sampai 7 kali. Berarti pengampunan itu ada batasnya. Ada batasnya. Lalu menurut Yesus, bagaimana menurut Yesus tadi? Coba. Ya. Menurut Yesus, pengampunan itu sampai 70 kali 7 kali. Yang artinya pengampunan tanpa batas. Tanpa batas. Iya, bagus. Jadi saya hanya menyimpulkan apa yang kalian sudah sampaikan. Benar seperti yang tadi sudah dijawab itu bahwa bagi Petrus itu pengampunan ada batas, atau dengan kata lain itu menggunakan perhitungan. Sehingga menurut dia itu yang 7 kali mengampuni itu sudah cukup ini. Tetapi Yesus mengatakan lain. Bagi Yesus pengampunan itu tidak ada batasnya atau tidak pakai perhitungan. Kenapa? Karena pengampunan terhadap sesama itu tidak terlepas. Adik sekalian, kita sudah sampai di tahap terakhir, tapi sebelum masuk ke sebelum lanjut ke kegiatan kita ini, saya minta kalian berdiri, rileks dulu ya, supaya tidak terlalu tidak terlalu tegang. Kita nyanyi sambil tepuk tangan. Nyanyi lagunya begini. Bila kau buat salah, bila maaf. Bila kau buat salah, bila maaf. Bila kau buat salah pada adik dan kakak. Bila terima kasih, silakan duduk kembali. Baik, silakan duduk dengan tenang. Kembali ke tempat duduk semula. Baik, saya mengajak kalian untuk coba duduk tenang. Kita sudah mendengar tadi dan memahami bersama bahwa Yesus itu Maha Kasih dan Dia mengajarkan tentang pengampunan. Untuk itu, sebagai renungan
bagi pribadi kita sendiri. Ini saya mau mengajak kalian untuk coba nanti silakan dijawab dalam hati beberapa pertanyaan. Yang pertama, apakah, lalu yang berikutnya itu ada refleksi untuk kalian. Tentu saya juga butuh refleksi, dan untuk ini saya hanya mau tahu saja berkaitan dengan kegiatan kita hari ini. Saya mau tanya, kira-kira bagaimana kesan kalian pelajaran kita hari ini? Sangat menyenangkan. Sangat menyenangkan. Ada yang sulit untuk dipahami? Tidak. Mungkin ada beberapa petunjuk-petunjuk yang kalian tidak paham. Ada? Paham semua apa? Paham semua. Baik, terima kasih banyak atas kesannya, dan ini tentu menjadi satu evaluasi bagi kita untuk kegiatan-kegiatan selanjutnya. Di akhir ini saya hanya menegaskan bahwa ini kita sudah mempelajari tentang pengampunan. Itu artinya kalian sudah paham apa itu pengampunan, apa makna pengampunan. Tapi tentu tidak bisa sampai di situ saja. Yang paling penting dari semua ini adalah bagaimana kalian menerapkannya, mempraktikkan ini dalam kehidupan sehari-hari. Dimanapun kalian berada, di sekolah, di rumah, atau di masyarakat. Ini yang paling penting, ya, mempraktikkan ini sesuai dengan apa yang tadi sudah kita pelajari. Untuk itu, karena tadi pertemuan kita dibuka dengan doa, maka sebagai penutupnya, saya kembali mengajak kita semua untuk berdiri dan satu orang memimpin doa penutup. Mari kita berdoa mulai. Allah Bapa dalam surga, terima kasih atas berkat dan bimbingan-Mu, sehingga pembelajaran kami dapat menghirup udara yang segar. Namun Kau puji Tuhan, kini Yesus pada segala masa. Amin. Terima kasih, sampai ketemu